anak-anakku kelas 8. Berjumpa lagi bersama saya Edo. Seperti biasanya saya akan membuat video-video untuk membantu kalian dan Bapak dalam memahami pelajaran agama Katolik. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kepribadian Yesus di bagian 2, Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian B, kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Seperti apa kealahan Yesus dan seperti apa kemanusiaan Yesus? Mari kita sama-sama simak video berikut. Sebelum kita memahami kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu memahami kemanusiaan Yesus. Tetapi sebelum kita memahami kemanusiaan Yesus, kita harus mengetahui apa ciri-ciri manusia atau apa yang manusia pernah rasakan dari lahir bahkan sampai sekarang ataupun mati. Nah, jika kita melihat kehidupan manusia, faktanya manusia pertama lahir dari seorang ibu. Tuh. Kedua, manusia juga merasa lapar. Ketiga, manusia juga merasa haus. Keempat, manusia juga merasa marah. Manusia juga merasa sakit. Manusia juga merasa emosi. Manusia juga merasakan kenyang. Dan ada banyak hal yang manusia rasakan. Nah, kodrat manusia yang dialami Yesus sama seperti kita, di mana Yesus juga dilahirkan oleh seorang ibu namanya Maria. Yesus juga pernah merasa lapar. Yesus juga pernah merasa haus. Jika kalian sering membaca kitab suci dan sering mendengar khotbah dari para pastor, kalian akan mendengar ada 3 pencobaan di padang gurun. Salah satunya adalah untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, kenapa setan mau mencoba Yesus? Karena Yesus lapar. Yesus lapar menandakan bahwa Yesus juga mempunyai kodrat manusia. Lalu, ketika Yesus disalibkan, di situ sebelum Yesus mati, Yesus mengatakan, "Aku haus." Dan rasa haus ini selalu dialami oleh semua manusia. Itulah ciri-ciri atau kodrat kemanusiaan Yesus. Bagaimana kita dapat memahami kodrat kealahan Yesus? Anak-anakku, jika kita membaca pada keempat Injil, terlebih khusus Injil Yohanes, pada bagian 1, bab 1 ayat 1 sampai 14, kita akan menemukan kealahan Yesus. Kenapa? Karena dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus itu adalah
firman yang menjadi manusia. Bilang, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nah, di sini mau menggambarkan bahwa Yesus itu adalah kodrat Allah juga. Selain kodrat manusia, Yesus juga kodrat Allah. Atau di dalam diri Yesus, selain manusia, juga ada Allah. Contoh lainnya, Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Nah, itu mau menggambarkan bahwa tidak ada semua atau seluruh manusia di dunia ini yang langsung datang dari Roh Kudus selain dari Yesus. Contoh lainnya, kealahan Yesus itu adalah Yesus dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus mengusir roh jahat, dan ada roh jahat yang meminta Yesus untuk masuk ke dalam babi. Kalau kalian ingat siapa itu? Nah, itu adalah legion. Contoh lain mengatakan bahwa Yesus membuat mujizat-mujizat. Yesus membuat mujizat-mujizat itu adalah ciri kodrat kealahan Yesus. Nah, untuk dapat mendalaminya, mari kita membuka Injil Lukas tentang kelahiran Yesus. Di situ kita akan menemukan bahwa ada dua kodrat Yesus. Yang pertama ada kodrat Allah, dan yang kedua ada kodrat manusia. Mari kita membuka sama-sama di Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Mari kita membaca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku, setelah kalian mendengar dan membaca bersama-sama Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 tentang kelahiran Yesus Kristus, saya tidak menjelaskan, tetapi saya akan membuat 3 atau 4 pertanyaan untuk kalian dapat menggali dan mencari tahu tentang kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus yang terdapat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Tugas ini anak-anak kerjakan dan kirim lewat Google Ansys atau lewat WA. Jika belum jelas, silakan menghubungi Bapak di grup PTJ atau secara pribadi. Mungkin demikian saja penjelasan tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk membantu kalian dalam proses belajar dan mengajar. Sebelum kalian mengerjakan tugas ini, saya akan mencantumkan ayat dan bab yang berbicara tentang kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus.
lebihnya saya minta maaf. Semoga kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan yang kita sembah agar wabah corona ini cepat berakhir, supaya kita dapat bertemu kembali dan proses belajar mengajar kita seperti biasanya. Jaga kesehatan baik-baik supaya tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Salve.